Haleluya, puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Kami menyapa Bapak Ibu jemaat sekalian yang ada di tempat ini maupun di rumah. Sekali lagi kita percaya kita semua dalam kasih dan pengurapan Tuhan, amin. Kita percaya Tuhan Yesus baik, amin. Yang percaya Tuhan Yesus baik, boleh lambaikan tanganmu. Kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Bagi jemaat yang dikasih Tuhan, saat ini kita akan mulaikan ibadah kita. Kita satukan hati kita. Kita terlebih dahulu kita satu dalam doa. Kita naikkan setiap doa kita. Segala pujian kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah seperti-Mu, Allah yang luar biasa atas kehidupan kami. Saat ini Tuhan kami siap untuk meninggikan, untuk memuji nama Tuhan di tempat ini. Kami percaya Kau Allah yang hadir di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya kasih pengurapan kuasa-Mu nyata di tempat ini, maupun kami yang ada di rumah maupun dimanapun kami berada. Kami percaya kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan atas kehidupan kami. Dan kami tabiskan ibadah kami pada siang ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi setiap jemaat yang dikasih Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari bawa setiap hatimu siang ini, satukan hati kita, kita sembah Tuhan. Sebab Kau Allah yang layak ditinggikan, Yesus Tuhan kami. Cobalah aku Tuhan.
jemaat Tuhan untuk dapat bangkit berdiri siang ini. Mari naikkan setiap sembahmu, naikkan pujianmu, mari lebih sungguh.
Katakan dengan imanmu. Lebih dari amin. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Yeah. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji dan menepati janjimu, menepati janji, menepati janjimu, menepati janjimu. Kita berikan sorak-sorai yang paling meriah bagi Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji nama Tuhan. Hormat, syukur, kemuliaan kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang siap memuji Tuhan sama-sama dengan iman kita katakan amin. Haleluya. Kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang mempesona, yang sanggup mengubahkan hidup kita setiap hari. Haleluya. Hey. Dengan sukacita jemaat Tuhan, mari sama-sama katakan. Sungguh Kau mempesona, segala perbuatanmu hapuskan raguku. Kau buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Tuhan katakan, sungguh Kau kuat, segala perbuatanmu, yes, hapuskan raguku. Dia buktikan kasih-Nya, Dia buktikan kasih-Mu, mati bagiku, hapuskan dosaku. Semua Kau ubahkan hidupku, semua menjadi baru. Sekarang ku bersuka di dalam-Mu, Yesusku. Kau jagai hidupku, melangkah di jalan-Mu, sampai ku terima mahkota kehidupanku. Haleluya.
nama Tuhan. Silakan kembali duduk, saudara terkasih dalam Tuhan. Semua bersuka cita Bapak Ibu. Saya mau lihat tangan-tangan yang bersuka cita. Lambaikan tangan, berikan sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara sekalian, apa kabar semuanya? Amin, puji Tuhan, kita semua sehat-sehat. Luar biasa, amin. Dan sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu, ada beberapa penyampaian yang akan saya sampaikan kepada setiap kita yang hari tempat ini. Untuk informasi pelayanan His Grace Church sepanjang minggu ini tentunya. Jadi kami tetap mengundang Bapak Ibu saudara sekalian untuk sama-sama beribadah di ibadah Minggu Raya setiap hari Minggu. Seperti biasa Bapak Ibu ada 2 sesi ibadah. Sesi pertama itu jam 8:30 pagi dan sesi kedua jam 11 siang. Bertempat di tempat ini Geraha HGC Marina. Kemudian ibadah ini juga tetap menggunakan protokol kesehatan tentunya. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke tempat ini, tetap selalu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer di tempat yang sudah kami sediakan. Ataupun kalau jemaat Tuhan yang berhalangan untuk hadir, ibadah ini juga disertai dengan ibadah live streaming di fanpage Facebook His Grace Church dan juga di channel YouTube His Grace TV Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya belum sempat untuk datang beribadah, bisa menontonnya lewat live streaming kami, baik di Facebook ataupun di YouTube. Kemudian yang berikutnya, kami mengajak juga setiap jemaat Tuhan untuk beribadah bersama-sama dengan kami di ibadah doa malam Bapak Ibu. Setiap hari Rabu jam 7:30 malam, itu secara virtual atau menggunakan aplikasi Zoom Meeting Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Pak kalau misalnya linknya itu kami dapat dari mana? Nanti menghubungi pengerja, nanti pengerja akan mencatat nomor WA Bapak Ibu saudara sekalian, ataupun yang masih belum menginstal aplikasi Zoom bisa diarahkan juga untuk menginstal aplikasi Zoom, dan kita bisa bersama-sama untuk mengikuti ibadah doa malam setiap hari Rabu jam 7:30 malam. Kita mau berdoa buat Indonesia, buat kota Manado khususnya pada sampai hari ini juga kita masih mengalami ujian yang berat Bapak Ibu, jadi kita masih sama-sama terus berdoa bagi bangsa dan negara kita. Amin. Kemudian yang berikutnya, kami tetap juga mengundang setiap jemaat Tuhan yang belum tergabung dalam komunitas sel kami atau small group His Grace Church, yang dewasa itu Hope ataupun anak muda Engage, bisa menghubungi setiap pengerja atau leader-leader komsel yang ada. Jadi untuk khususnya di Manado itu ada 3 cabang komsel. Saya katakan cabang komsel ada 3 cabang terbagi 3, dan juga ada 3 leader tentunya, dan Bapak Ibu bisa menghubungi setiap pengerja yang hadir yang belum tergabung komsel untuk mencatat domisili Bapak Ibu. Misalnya bagian utara atau bagian selatan, itu bisa menghubungi pengerja yang ada di tempat ini. Nanti akan ditempatkan di mana Bapak Ibu akan bertumbuh di komsel tersebut. Dan juga setiap anak-anak muda yang hadir untuk mengikuti juga small group engage atau anak muda itu setiap hari Kamis. Setiap hari Kamis itu jam 7:30 malam. Nanti bisa juga diberikan nomor WA-nya untuk kami bagikan link virtual Zoom meeting-nya. Berikutnya, tetap dukung dan doakan Bapak Ibu pembangunan gereja kami di beberapa cabang, khususnya di kota Manado Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, kita percaya tahun ini kita sudah memiliki tempat, dan tetap dukung doakan khususnya Manado Bapak Ibu, karena kita akan membeli lahan gereja, dan pengurusannya itu Bapak Ibu, itu memakan biaya sekitar 500 juta kurang lebih. Jadi kalau bisa kita sama-sama berdoa untuk pembangunan gereja kita khususnya di Manado. Kita percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan, amin. Kita percaya pasti Tuhan akan sediakan dananya, Tuhan akan sediakan tempatnya tepat pada waktunya. Berikutnya, nah Bapak Ibu, untuk pengumuman berikutnya, ibadah Langowan. Jadi jika ada saudara sekalian yang memiliki kerabat atau saudara yang berjemaat di His Grace Church Langowan atau berdomisili di Langowan, untuk ibadah Langowan itu pindah tempat Bapak Ibu. Pindah tempat ke gedung Americana Hall Amongena. Jadi sekali lagi untuk ibadah Langowan His Grace Church atau His Grace Church Langowan itu tempat ibadahnya pindah ke gedung Americana Hall di Langowan Amongena. Jadi itu informasi untuk keluarga kita ataupun saudara-saudara kita yang mungkin berdomisili di Langowan. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, karena sekarang Bapak Ibu kan kita dalam masa pandemi, pelayanan gereja itu sudah masuk dalam pelayanan digital tentunya, lewat Facebook, YouTube, dan His Grace Church juga tidak mau ketinggalan. Kita sudah membangun channel kita, sudah hampir 1 tahun, banyak konten-konten juga yang kita upload di YouTube kita. Jadi Bapak Ibu
bisa melihat konten-konten tersebut di channel YouTube kita His Grace TV. Untuk itu yang saya mau katakan di tempat ini Bapak Ibu, karena kami untuk lebih lagi mengembangkan pelayanan digital kami, jadi mari sama-sama dukung dan doakan untuk pengadaan alat-alat multimedia His Grace Church yang akan memadai untuk pengembangan pelayanan digital. Kita percaya dengan dukungan doa dari setiap jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan pengerja yang hadir ataupun yang sedang menonton live streaming, kita percaya pelayanan His Grace Church akan lebih luas lagi untuk menjangkau jiwa-jiwa. Jadi kalau misalnya ada yang belum subscribe, subscribe dulu. Itu bisa masuk di YouTube, search His Grace TV. Nanti muncul channel YouTube kami, gereja kita semua. Nanti tekan tombol merahnya, tombol subscribe, dan Bapak Ibu bisa menikmati setiap video-video yang kami upload. Itu saja Bapak Ibu. Dan yang terakhir, hari Rabu tanggal 30 Juni 2021, tepat 1 tahun Bapak Ibu, almarhum gembala sidang kita telah berpulang ke rumah Bapa. Untuk itu kita semua membuat ibadah ucapan syukur 1 tahun atas meninggalnya almarhum Bapak Pendeta Pastor Daniel Julian Lau pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021. Jam 5 sore bertempat di tempat ini Geraha HGC Marina. Misalnya Bapak Ibu mau datang, dan saya harap semuanya pasti datang, tapi kita harus wajib mematuhi protokol kesehatan. Tetap menjaga jarak, memakai masker, menggunakan hand sanitizer atau mencuci tangan di tempat yang sudah kami sediakan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, ibadah ucapan syukur 1 tahun atas meninggalnya almarhum gembala sidang kita Pastor Daniel Julian Lau pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 jam 5 sore bertempat di tempat ini Geraha HGC Marina. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Terima kasih. Untuk info lebih lanjut Bapak Ibu bisa melihat di Facebook kami ataupun Instagram His Grace Church. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita satu dalam doa kita berdoa. Segala hormat puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Berterima kasih kami sudah memujimu, menyembahmu. Satu keyakinan kami, setiap pujian penyembahan kami itu naik sebagai kesenangan bagimu, naik sebagai dupa yang harum di hadapanmu Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan membuka hati kami untuk ditegur lewat firman-Mu. Kami percaya firman yang ditaburkan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia, tapi benar-benar memproses kami untuk menjadi serupa segambar seperti-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Pastor Lukas Kevin Romis akan menyampaikan firman-Mu di siang hari ini Tuhan. Kami percaya urapan-Mu turun atas beliau, sehingga apa yang ia sampaikan itu semata-mata hanya karena keinginan-Mu saja Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita mengangkat pujian. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi saja.
Setiap jam kami membutuhkan-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami tidak bisa hidup tanpa-Mu. Terima kasih Tuhan, segala pujian syukur kami naikkan ke dalam hadirat-Mu. Kami ada di tempat ini untuk menerima setiap apa yang terbaik yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kami. Yang datang dengan sakit penyakit pulang dengan kekuatan daripada Tuhan. Yang datang beribadah dengan kekecewaan pulang dengan damai sejahtera sukacita. Yang datang beribadah dengan keputusasaan, Tuhan berikan pengharapan. Karena kami percaya di tengah-tengah masa sukar ini kami dipaksa untuk mendapatkan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari awal pertengahan hingga akhirnya pengabaran Injil ini, kami serahkan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk jemaat Tuhan yang hadir di gereja maupun yang ada di rumah. Terima kasih tim Praise and Worship, kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Semua sukacita dalam Tuhan. Ya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Ya, God is good all the time. All the time God is good. Yang percaya katakan amin. Kita tahu perkataan ini, kita tahu kalimat ini, bahkan kita sering mengatakan. Tetapi sebagai hamba Tuhan saya harus bertanya secara jujur. Apa yang kita ucapkan di mulut kita, apakah sesuai dengan hati kita menerimanya atau tidak? God is good all the time God. Pertanyaan saya, yang kita ucapkan itu sesuai dengan hati kita menerimanya atau tidak? Nggak mungkin Pak Pendeta, mana goodnya, selalu bad. Utang nggak pernah lunas, masa sukar, musim corona nggak pernah lewat. Yang saya tahu musim hujan, musim kemarau, musim dingin, musim panas. Sekarang ditambah satu musim lagi, musim virus corona. Kenapa saya katakan musim? Karena ini belum berakhir. Dan saya nggak pernah berjanji dan Tuhan nggak pernah berjanji musim ini akan berakhir. Saya katakan sebagai hamba Tuhan, seorang hamba Tuhan jangan pernah menjanjikan apa yang tidak pernah Tuhan janjikan. Saya ulangi sekali lagi. Seorang hamba Tuhan tidak pernah menjanjikan apa yang tidak pernah Tuhan janjikan. Katakan amin. Kita bisa doakan orang, tapi kita nggak bisa pastikan dia sembuh atau tidak. Apakah orang yang tidak pernah sembuh, sakit penyakitnya kemudian meninggal, kemudian kita bisa vonis masuk neraka? God is good all the time. All the time God is. Kita selalu lihat God is good-nya, tapi lihat all the time-nya. Katakan amin. Amin. Dalam masa sukar ini kita lihat, wah saya di PHK. Wah istri saya ngomel terus, katanya saya kerjanya nggak becus. Padahal bukan nggak becus, gajinya memang dikurangi karena musim corona. Pertanyaan saya, God is good all the time atau God is good sesuai hati kita saja? Amin. Makanya ketika WL tadi tanya, saya tersentuh. Dia bertanya, apa kabar? Luar biasa. Pertanyaan saya, hati kita luar biasa atau tidak? Ya kan? Mulut kita katakan luar biasa, yes. Tapi hati kita menerima enggak apa yang mulut kita katakan? Itu pertanyaannya. Hari ini saya akan membahas tentang kacamata. Katakan kaca. Siapa yang di sini pakai kacamata? Selain yang saya lihat. Kan ada yang, saya malu pakai kacamata. Udah saya datang aja dengan iman, nggak lihat tangganya mana. Tolak dalam nama Yesus. Nggak apa-apa, kalau karena faktor U, ya karena faktor U kita harus pakai kacamata, yang nggak apa-apa. Kan nggak dosa kan? Ada firman Tuhan bilang jangan pakai kacamata. Tapi kalau bisa nggak pakai kacamata, puji Tuhan. Sampai hari ini saya matanya sehat-sehat saja. Oke, hari ini saya membawa dua kacamata. Yang pertama kacamata Tuhan, normal, dan yang ini yang minus. Saudara nggak tahu ini minus atau plus, yang penting amin aja. Betul kan? Nah, saya mau katakan, di dalam dunia ini ada dua penguasa.
Siapa? Tuhan dan iblis. Mau nggak mau, percaya atau tidak percaya, dunia ini sudah diserahkan kepada si jahat. Makanya ada dua penguasa, iblis atau Tuhan. Ketika Yesus selesai berpuasa 40 hari, roh Tuhan membawa dia ke padang gurun. Di padang gurun, iblis mencobai dia. Iblis tawarkan seisi dunia ini. Pertanyaan saya, kalau dia nggak punya kuasa atas dunia ini, dia nggak mungkin bisa menawarkan itu kepada Tuhan. Amin. Tapi karena dia sudah punya kuasa atas dunia ini, dia berikan tawaran kepada Tuhan. Tapi puji Tuhan, Tuhan kita tidak menerimanya. Katakan amin. Pertanyaan saya, ketika saudara, misalkan saya nggak menjudge seseorang, saudara pakai misalkan matanya minus, saudara pakai kacamatanya plus, kira-kira gimana Bu? Pusing atau bisa melihat? Oke, kalau saudara matanya plus, pakai kacamata minus, kira-kira gimana? Saudara bisa tahu ya. Kalau pusing, misalkan kita salah pakai kacamata, kalau kita pusing apa yang kita lakukan? Apa? Minum Panadol. Aduh, bukan sponsor ini. Ya, minum obat sakit kepala. Betul? Betul? Dijawab betul lagi. Ya salah. Ganti kaca mata. Saudara mau borong satu apotek pun gak bakal bisa. Betul? Saudara minus pakai kacamata plus. Sampai Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus geleng-geleng kepala. Dasar. Enggak, itu terjemahan saya. Saya kasih contoh seperti ini. Saya kasih contoh yang hitam ini kacamata normal. Ya. Mana jemaat nih? Ya, ini kacamata normal. Sehingga ketika saya pakai, saya bisa kemana aja. Karena sesuai dengan mata saya. Betul? Saya bisa lihat itu ada ibu gembala, ada lihat mana ya? Ibu Ripka lagi ketawa di belakang. Ya kan? Betul, nggak dusta. Coba lihat ke sana. Nggak, lihat ke depan. Ya, betul? Ini saya contohkan kacamata tuh Tuhan. Ini saya sengaja minta minus. Saya nggak tahu minus berapa. Saya jujur ya di atas ya saya nggak lihat saudara. Saudara mau coba silakan. Saya nggak bisa lihat nih, sedangkan ini kamera aja bayang. Apalagi ini Aaron atau Farli. Bebayang. Karena kacamatanya nih tidak pertanyaan saya. Ketika saudara dalam hidup ini melihat suatu kejadian dalam hidup saudara, kacamata mana yang saudara pakai? Kacamata Tuhan atau kacamata setan? Oke? Saya nggak bilang fisiknya, tapi saya lagi kasih perumpamaan. Saudara pakai kacamata Tuhan atau kacamata setan? Saudara di tempat ini mungkin kalau kacamata fisik pernah salah ambil kacamata, cepet-cepet pakai, pusing. Pertanyaan saya, kalau saudara mengalami masa sukar dalam dunia ini, kemudian saudara mengalami sakit kepala, pusing, tertekan jiwanya, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena salah memakai kacamata untuk melihat. Simpel dah. Ada masalah kita lihat dari kacamata setan. Selalu setan yang dibuat salah. Bahkan mohon maaf, perkataan saya banyak anak Tuhan kesetanan daripada ketuhanan. Bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kesetanan maksudnya semua masalah dia anggap itu dari setan. Mungkin saudara masih bingung, tapi ini saya lagi mau mengajar 30 menit ke depan, makanya saya agak pelan supaya saudara mengerti. Jangan melihat suatu masalah dari kacamata setan. Lihat dari kacamata tuh. Nah, karena saudara dan saya bukan anak setan. Anak tuh jangan kesetanan, tapi ketuhanan. Sampai di sini bisa mengerti nggak? Loh iya kan? Ada masalah kita angkat-angkat setan. Oh ini dari setan, setan begini, setan begini.
Pernah nggak ketika ada masalah kita mengucap syukur sama Tuhan? Wah Tuhan, puji Tuhan ada masalah dalam hidup saya. Oke, Lukas 11 ayat 34. Lukas 11 ayat 34, kita buka. Tolong bantu saya, Lukas 11 ayat 34 kita baca bersama-sama. Oke. Matamu adalah, jika matamu baik, teranglah seluruh, tetapi jika matamu jahat, sampai di sini bisa mengerti? Mata ini bukan secara fisik, saudara bisa mengerti pasti, ada Roh Kudus yang memberi pengertian. Tapi saya kasih umpamakan, kalau mata kita gelap, mata kita jahat, maka gelap. Makanya saya catat di sini, yang menentukan terang atau gelap adalah mata kita. Cara kita memandang itu menentukan apa yang kita lihat. Saya ulangi sekali lagi, cara kita memandang, memakai lensa atau kacamata apa, menentukan apa yang kita lihat. Betul nggak? Tadi saya pakai kacamata minus, saya nggak bisa lihat saudara. Dikit lagi saya pusing. Karena salah pakai kaca mata. Oke, cara kita melihat lebih penting daripada apa yang kita lihat. Misalkan contoh anak muda, ada wanita cantik di depannya. Kalau dia lupa pakai kacamata, dia bisa lihat gak kecantikan itu? Aduh, barang bagus lewat. Kan kalau ada film yang dulu komedi tuh, yang merah jangan sampai lolos. Ini jangan merah, biru semua lolos. Karena dia lupa pakai kacamata. Sampai di sini saya ngerti nggak? Seberapa bagus yang kau lihat, tapi kalau cara engkau memandang, apa yang kau pakai untuk melihat itu salah, pasti salah. Meskipun di depanmu ada berkat, makanya banyak orang kenapa selingkuh. Wanitanya udah cantik, dia salah lihat. Dia lihat tetangganya lebih cantik. Karena kacamatanya salah. Nggak tahu belinya di mana, 45 atau 46. Betul nggak? Karena cara pandangnya salah, padahal wanita ini cantik. Istrinya cantik, bahkan dulu pas pacaran dia bilang nggak ada yang sepertimu. Setelah nikah semua sepertimu. Bahaya itu. Karena apa? Salah, mungkin dia udah usia, matanya minus. Banyak anak Tuhan udah baca Alkitab, tapi cara pandangnya salah. Di tengah masa sukar ini saya sebagai hamba Tuhan katakan, jangan pakai kacamata yang salah. Kalau kacamata kita salah, kalau pusing bukan Tuhan yang salah. Betul nggak? Betul? Oke, kita lanjut. Dua-duanya Tuhan sama setan menyodorkan kacamata. Tuhan kasih kacamata dia, setan juga kasih kacamata dia. Karena setan selalu mau menang dari Tuhan. Pertanyaannya, saudara mau memilih yang mana? Tuhan gak bisa paksa. Katakan amin. Amin? Oke, saya kasih contoh. Sorry tadi yang minum di belakang, saya ambil. Saya nggak minum. Ya, ini saya cuma ambil. Nah, lihat, saudara lagi lihat ini kan? Tinggal berapa? 1/4 lah, betul nggak? Tinggal melihat ini kalau kacamatanya salah. Contoh, pakai kacamata Tuhan, kita lihat 1/4 atau full? 1/4. Tapi kalau kacamata setan, melihatnya 1/4 atau full? 1/4. Kok setan lebih hebat sih? Betul nggak? Ya 1/4, nggak berubah. Tapi cara pandang kita menentukan sikap hati kita. Sampai di sini saya ngerti nggak? Yang kau lihat sama, ya kan? Masalahnya sama, tapi sikap hatimu berbeda. Makanya tadi saya bilang, God is good all the time. All the time God is good. Tapi hati kita terima nggak? Suami nggak pulang masih bilang God is good all the time nggak? Atau bilang good time, biskuit. Ayo, gaji kita dikurangin di PHK masih bilang God is good all the time nggak? Ayo,
Hamba Tuhan yang kau suruh doa nggak datang masih bilang God is good all the time nggak? Atau bad good all the time? Ayo, saya lagi buka pikiran kita. Ketika saya dapat ini, saya diberikan kekuatan untuk memandang dengan kacamatanya Tuhan. Katakan amin. Oke, saya lanjut. Boleh saudara catat, jangan memandang Tuhan dengan kacamata dari setan. Yang kedua, jangan pandang setan dengan kacamata dari Pertama, jangan memandang Tuhan dengan kacamata dari setan, tetapi pandang setan dengan kacamata dari itu. Intinya apa? Kacamata setan jangan pernah kita pakai. Amin. Kita pandang setan juga dengan kacamata dari Tuhan. Maksudnya apa Pak Pendeta? Kalau ada orang yang menyakitimu, itu jahat. Tapi pandang dia dengan kacamata Tuhan. Kalau kita pandang dengan kacamata setan, kita sama-sama setan. Bisa mengerti? Tapi kalau engkau pandang dengan kacamata Tuhan, ada pelepasan pengampunan, ada kasih. Makanya saya catat di sini, jangan memandang Tuhan dengan kacamata dari setan, tetapi pandang setan dengan kacamata dari Tuhan, supaya kita enggak putus asa, enggak terintimidasi, enggak ada ketakutan. Kenapa orang takut melihat hari ke depan? Ya kan? Enggak ada kan yang takut cuma raba-raba, aduh enggak. Pasti dia akan melihat besok saya mau lihat ada nasi atau enggak nih. Karena apa yang kita lihat menentukan sikap hati kita. Dari hati terpancar kehidupan. Katakan amin. Dari mata turun ke hati, makanya saya dapat istri saya. Iya betul enggak? Betul enggak? Yang sekarang nggak buta di sini kan dari mata dulu kan. Meskipun kita dengar dia cantik, kalau kita ngelihat pandusta. Ya kan? Ya, oke, saya lanjut. Saya berharap saudara mengerti. Kacamata yang salah membuat kita hanya sebatas membutuhkan Tuhan. Sorry, saya nggak menyinggung. Pertanyaan saya, yang datang ke tempat ini ataupun yang di rumah. Jawaban saudara kalau saya tanya, saudara butuh Tuhan atau cinta Tuhan? Hah? Aduh ragu. Butuh Tuhan atau cinta Tuhan? Oke, kita koreksi ya. Kacamata yang salah membuat kita sebatas membutuhkan Tuhan. Pertama kali saudara dan saya bertobat, butuh Tuhan atau cinta Tuhan? Pertama kali terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Aduh, usaha saya gagal Pak Pendeta, saya mau terima Yesus, butuh doi untuk hidup. Aduh, saya sakit kanker, butuh kesembuhan, makanya saya cari Tuhan. Aduh, istri saya nggak pulang-pulang, saya butuh doa dari Pak Pendeta, makanya saya juga butuh Tuhan. Butuh Tuhan atau cinta Tuhan? Itu jujur, nggak apa-apa. Ya kan? Saya tepuk tangan kalau saudara jujur. Saya juga seperti itu. Mau nggak mau, pertama kali kita bertobat, kita motivasinya butuh Tuhan. Tapi pertanyaan saya, kalau saudara sudah dalam usia kekristenannya sudah semakin lanjut, nggak bisa sebatas membutuhkan Tuhan, tapi harus menyukai sampai mencintai Tuhan. Kami di sini bisa mengerti? Saya umpamakan seperti ini, Tuhan itu pasangan yang kaya raya. Kita menganggap kita miskin, makanya kita butuh Tuhan supaya memenuhi segala kebutuhan kita. Ada anak muda yang gaya pacaran seperti itu, saya mau pacaran sama dia supaya saya gergoti semua kekayaannya, depositonya semuanya. Bertobat. Kita seperti itu, sadar nggak atau sadar, tiap hari kita mau ambil kekayaan Tuhan terus. Kita butuh Tuhan tanpa menyukai dan mencintainya. Jangankan Tuhan, nggak usah jauh-jauh. Yang sekolah di tempat ini, kalau ada guru yang kita nggak suka, saudara butuh gurunya atau butuh nilainya? Kan nggak usah Tuhan. Bos di tempat saudara bekerja, saudara nggak suka tapi gajinya 10 M, kebanyakan 10 juta. Satu bulan, misalkan ada gaji 10 juta, satu bulan, bosnya saudara nggak suka, saudara masih mau kerja nggak? Pandemi nih loh. Ayo dong, jangan rohani sekali dong. Ya,
Iya kan, betul kan? Makanya saya catat di sini. Orang yang kita butuhkan belum tentu kita sukai, bahkan kita cintai. Belum tentu. Makanya saya bilang tadi kalau kacamata yang kita pakai salah, kita bukan hanya membutuhkan Tuhan, tapi kita memanfaatkan Tuhan. Itu bahaya. Saya percaya jemaat His Grace pulang dari tempat ini bukan hanya membutuhkan Tuhan, bukan hanya memanfaatkan Tuhan, tapi saudara sampai di tahap menyukai dan mencintai Tuhan di atas segalanya. Amin. Ini saya nggak tahu saudara terimanya gimana, tapi saya ketika terima ini kekuatan bagi diri saya di tengah masa sukar. Saya sama istri menerimanya jadi kekuatan. Katakan amin. Bahkan saya bilang di sini, kesulitan hidup masa sukar Tuhan izinkan memaksa saudara dan saya untuk membutuhkan Tuhan. Masa sukar ini Tuhan buat izinkan memaksa saudara dan saya membutuhkan Tuhan. Mau nggak mau saudara harus cari Tuhan. Percaya atau tidak percaya Tuhan ada, semua butuh Tuhan. Pertanyaan saya, kita nggak sekedar membutuhkan, tapi kita menyukai dan mencintai Tuhan. Saudara, kalau yang udah orang tua atau yang masih muda masih pacaran, kalau saudara lagi nggak tahu sekarang pacaran nih gaya apa, online atau apa. Kalau dulu kalau kita pacaran ke rumah dia, kita senang menghabiskan waktu bersama dia. Betul? Sampai omanya bilang berbahaya kalau di rumah berdua. Nggak peduli dia. Pertanyaan saya, apa parameter supaya kita tahu kita memanfaatkan Tuhan atau tidak? Pertama, pakai kacamata Tuhan. Yang kedua, bagaimana doa pribadi kita? Amin. Saya nggak mengesampingkan doa syafaat, nggak mengesampingkan. Tapi itu doa rame-rame. Rasanya rame-rame. Pertanyaan saya, kalau saudara di rumah ada doa pribadi sama Tuhan nggak? Amin. Contoh, saya sama istri saya, saudara saya bilang saya akan ke Israel. Contoh ya, contoh. Terus saya ke Israel, tiba-tiba ada jemaat bilang, titip oleh-oleh dong. Terus saya tiba-tiba lupa, saya beli oleh-oleh cuma buat istri saya. Pertanyaan saya kasih hadiahnya di depan saudara atau punya quality time berdua sama istri saya? Ya, berdua. Iya kan, bukan karena saya pelit gak mau kasih, enggak. Karena ketika saya dengan orang yang saya kasihi ya, saya kasih. Tuhan mau seperti itu, dia memberikan yang terbaik. Tapi masalahnya kita ada quality time atau enggak sama Tuhan. Bukan dibilang, Pak Pendeta saya punya quality time, kenapa seminggu sekali saya nginap di hotel quality? Enggak, itu bertobat. Quality time itu bagaimana doa pribadi saudara sama Tuhan. Seminggu sekali datang ke gereja memang gak cukup. Tapi saya mau katakan, saudara harus punya jam-jam doa pribadi sama Tuhan. Katakan amin. Oke, saya lanjut. Kejadian 3 ayat 1, saya berharap saudara bisa menerimanya. Yang pernah mendengar ini mungkin dikuatkan, yang belum berarti ini pewahyuan yang baru bagi saudara. Kejadian 3 ayat 1. Adapun ular yang paling cerdik dari segala binatang, ayat 1. Oke, kembali ayat 1. Di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah, ular itu berkata kepada perempuan itu, jemaat Tuhan tolong baca, tentulah Allah berfirman, amin. Oke, ada kata jangan, kita buka dulu Kejadian 2 ayat 16. Kejadian 2 ayat 16. Kita perhatikan baik-baik ya. Saya berharap saudara bisa dapat pengertian. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini. Seterusnya nanti saudara baca di rumah. Ada pohon tentang pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan kamu. Oke, saya kembali ke tadi. Ada kata jangan ya. Kejadian 3 ayat 1. Kejadian 3. Iblis tahu nggak ada kata jangan? Jangan betul. Dia kutip firman Tuhan, dia tahu
Makanya saya tadi bilang, iblis punya kacamatanya sendiri, Tuhan punya kacamatanya sendiri. Sama-sama kacamata. Oke, ayat kedua, Kejadian 3 ayat kedua. Ya, tolong Kejadian 3 ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini. Hawa berusaha counter. Kenapa iblis mengutip firman Tuhan dengan bilang jangan? Iblis mau Hawa pakai kacamatanya setan. Iblis mau Hawa memandang, melihat perintah Tuhan itu jangan. Jangan itu berarti dibatasi. Sampai di sini bisa mengerti ya? Jangan nakal, jangan narkoba, dibatasi. Jangan makan buah itu. Iblis berusaha membujuk Hawa supaya memakai kacamatanya dia untuk melihat bahwa bahwa Tuhan Allah itu saat itu tugasnya melarang. Sampai di sini saya mengerti ya. Oke, saya lanjut ayat ketiga. Ayat ketiga. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah taman itu jangan kamu makan ataupun, betul, iblis kutip. Oke, ayat keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan. Iblis mulai kewalahan, tapi iblis gak pernah nyerah. Ini kalau sepak bola, udah injury time dia tetap berusaha golin. Lihat, ini musuh kita loh. Oke, lanjut, ayat 5. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan. Perkataan siapa? Iblis. Dan kamu akan menjadi seperti, tahu tentang yang baik dan yang, ini kacamata setan. Kamu memandang itu baik menurut setan, tapi menurut Tuhan enggak. Saya nggak tahu saudara pernah dapat ini enggak. Berarti ketika di Taman Eden itu, iblis sudah berusaha menawarkan kacamatanya kepada Hawa. Supaya dia melihat, tapi tidak sesuai dengan apa yang Tuhan katakan. Katakan amin. Makanya saya bilang di sini, kenapa iblis memberikan kacamata dia kepada Hawa, cara pandang dia, supaya memandang Tuhan itu tidak mau disaingi. Tadi kan dibilang, coba ayat 5, kita lihat ayat 5. Kalau, ya kan, seperti Allah, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti, dia bilang, Hawa, ayo makan supaya kamu seperti Tuhan. Kalau diintimidasi dia bilang, tuh Tuhan kan gak mau kamu saingin dia seperti dia. Kacamata salah dari setan membujuk Hawa untuk sama seperti Tuhan. Sampai di sini bisa mengerti betapa bahayanya kalau kita melihat masalah kehidupan kita dari kacamata setan. Kita nggak bisa dapat janji Tuhan. Amin. Makanya di sini saya katakan, larangan Tuhan itu batasan atau rambu-rambu. Menurut saudara, kan dilarang berzina, dilarang marah, dilarang mencaci maki, dilarang fitnah. Menurut saudara, itu larangan, itu batasan atau rambu-rambu? Ya? Batasan atau rambu-rambu? Oke, kalau di jalan ada rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, belok kanan, belok kiri, saudara bilang itu batasan atau rambu-rambu? Saudara tetap boleh lewat. Betul? Kalau jalan ke Tomohon, sorry saya di Manado saya bilang Tomohon saudara-saudara. Ya. Kalau jalan ke Tomohon biasanya kalau di tepi jurang itu kita lewat ada pagar. Ya kan? Itu batasan atau rambu-rambu? Ya. Ya kan? Kalau saudara ada tempat yang penuh binatang buas terus ditulis danger, kira-kira saudara masuk gak? Hah? Nggak masuk. Makanya iblis mau bilang sama anak-anak Tuhan zaman now, udah
Tuhan itu cuma larang-larang, kerjaannya cuma larang, nggak boleh nonton, nggak boleh begini, nggak boleh begini. Itu intimidasi iblis. Karena dia mau saudara memakai kacamata dia untuk memandang itu. Makanya saya bilang perintah Tuhan, firman Tuhan katakan itu tidak berat. Ya kan? Kan kita pilih. Iblis di Taman Eden dia kasih pilihan. Hawa kan masih mengcounter. Tapi iblis terus bujuk. Itu kan pilihan. Hawa mau ngambil atau enggak? Ambil atau enggak? Betul enggak? Ketika ada tempat yang ditulis danger, pilihan saudara mau masuk atau enggak? Mau masuk selesai, enggak masuk aman. Betul? Sampai di sini kalau engkau pakai kacamata Tuhan, engkau tidak akan pernah salah jalan. Katakan amin. Oke. Saya lanjut Kejadian 3 ayat 23. Kejadian 3 ayat 23. Saya berharap saudara bisa mengerti. Lalu Tuhan Allah mengusir dia. Ya kan, mengusir mereka lah, Hawa sama ini kan, Adam. Dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia. Pertanyaan saya kalau saudara, jangan diganti dulu. Saudara baca ayat ini ada kata mengusir. Berarti jahat atau baik? Mengusir. Saya usir kamu dari rumah. Ya. Jahat atau baik? Iya kan? Kenapa pertanyaan saya saya udah baca berkali-kali ayat ini, kenapa Allah mengusir mereka dari Taman Eden? Ada yang bisa tahu? Kenapa berbuat dosa? Berarti Allah jahat dong. Kalau berbuat dosa kenapa dia buat jarak dia sama orang yang berdosa jadi jauh? Kenapa? Ya? Nah kalau melawan mestinya kita tetap terima. Anak kita berbuat dosa kita terima di rumah atau kita usir? Ayo, saya berharap dapat wahyuan gitu. Kenapa? Makanya saya bilang kalau kita baca ayat ini dengan kacamata dari mana? Dari Tuhan atau setan? Saya kasih ayatnya. Kenapa sampai Tuhan harus mengusir mereka? Ayat 21. Ayat 21 kita lihat dulu ayat 21. Adam dan Hawa ketika makan buah itu mereka telanjang. Sebelum diusir dari Taman Eden, Tuhan memberikan pakaian sama mereka, bahkan Tuhan memakaikan sama mereka. Mereka nggak usah beli, mereka nggak usah tunggu diskon, Tuhan sudah siapkan. Sebelum diusir, kita baca, coba ayat 23, ayat 21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu Tuhan baik atau jahat? Kenapa ayat 23 dia usir? Ayat 21 dia kasih pakaian. Ayo, Pak Pendeta siang-siang kok ajak berpikir. Emang cuma Pak Pendeta yang berpikir, kita kasih jemaat harus berpikir. Ayat 22 jawabannya, baca baik-baik. Ini jembatannya, ayat 22. Oke, berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi bukan kemauan Tuhan, tapi kemauan iblis yang membuat manusia jatuh. Sampai di sini bisa mengerti ya. Tuhan udah menciptakan mereka serupa segambar, tapi mereka nggak puas. Menjadi tahu tentang yang baik dan jahat, ya kan? Tahu tentang yang baik dan itu yang Tuhan nggak mau sebenarnya. Nah, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon yang lain, itu pohon kehidupan, dan memakannya sehingga ia hidup. Saudara bisa nangkap kenapa diusir? Ayat 21 dia kasih pakaian, ayat 22 dia bilang jangan sampai ambil dari buah dari pohon sebelah. Ayat 23 kemudian dia usir. Tuhan gak pernah jahat. Dari Kejadian sampai Wahyu tidak ada satupun perbuatan Tuhan yang jahat dalam hidupmu dan hidupku. Kenapa? Coba dibuka tadi ayat 22. Kenapa diusir? Pertanyaan saya, kalau enggak diusir dalam keadaan berdosa, dia ambil buah pohon kehidupan,
makanya dosanya akan kekal sampai selama-lamanya. Tuhan gak bisa tebus mereka kalau dosa itu udah kekal selama-lamanya. Makanya Tuhan izinkan mereka diusir dulu. Kemudian Tuhan izinkan ada Yesus untuk menebus kita semua. Saudara bisa mengerti? Dapat sesuatu? Tuhan gak pernah jahat. Ya, orang bilang, ya jahat Tuhan diusir, mesti kan orang berdosa justru dipeluk sama dia. No, justru dia usir supaya dia ngambil pohon yang sebelah. Buahnya kalau dia ambil, dia berdosa, dia ambil, hidup dosanya selama-lamanya. Tuhan gak bisa ingkari janjinya, dia bilang ini pohon kehidupan, kalau kamu makan, kamu hidup selama-lamanya. Masalahnya mereka bukan dalam hidup kudus, tapi berdosa, itu masalahnya diusir. Ketika diusir Tuhan gak tinggalin. Amin. Amin. Sampai di sini saya ngerti. Makanya kacamata setan sama kacamata Tuhan berbeda. Makanya saya catat di sini. Apa yang kita anggap hukuman ternyata penyelamatan. Apa yang kita anggap kelalaian ternyata penggenapan. Kan dianggap ini hukuman diusir. No, dia sedang menyelamatkan. Oh kok nggak ditolong saat itu, kelalaian dong. Kenapa Tuhan nggak langsung tolong? No, dia mau menggenapi nanti. Sampai di sini bisa mengerti? Dia mau menggenapi nanti, nggak tahu kapan, berpuluh-puluh tahun. Makanya saya suka satu ayat ini, Roma 8 ayat 28. Ini kacamata Tuhan dalam masa sulit. Saudara harus pegang baik-baik kacamata ini. Roma 8 ayat 28. Saudara sudah banyak baca, saya berharap dapat pewahyuan. Kita tahu. Tolong baca sama-sama, kita tahu. Pertanyaan saya, kenapa ada kata kita tahu sekarang? Kenapa nggak dari dulu kita tahu? Pernah nggak kita baca ayat ini selalu perkataan kita tahu sekarang? Kenapa nggak dari dulu kita tahu? Kok Tuhan nggak ungkapkan dulu? Pas saya mengalami masalah, kok Tuhan nggak ungkapin itu? Kenapa 6 tahun kemudian baru dia ungkapin? Ketika saya ada masalah sama keluarga saya, kenapa nggak Tuhan langsung ungkapin? Tapi Tuhan izinkan 3 tahun kemudian baru kita tahu. Pertanyaan kan itu kan? Kadang kita langsung komplain sama Tuhan, Tuhan kok jahat? Kenapa saya ditemukan sama teman bisnis seperti ini? Kan Tuhan bisa halau. Kasih dia asam urat ke? Jahat banget, nggak mungkin. Ini Pak Pendeta ke ngomongnya. Maksudnya Tuhan bisa halau nggak kalau ada teman bisnis yang nipu saudara? Terus saudara berhasil ditipu. Terus kita komplain sama Tuhan, Tuhan kok jahat? Saya kehilangan 1 M ini. Pertanyaan saya, saudara hari itu mungkin nggak tahu. Tapi 6 tahun, 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun kemudian baru saudara, Tuhan mohon maaf waktu itu saya maki-maki Tuhan. Udah kalau Tuhan mau balik maki-maki Jo. Betul nggak? Penyesalannya kan di terakhir tuh. Makanya ada kata kita tahu sekarang. Makanya saya ketika baca ayat, banyak orang Kristen so tahu. Oh udah gak usah baca lagi Roma 8 ayat 28. Ketika saya baca, saya teliti, ternyata saya nggak tahu. Banyak hal yang kita bisa ambil dari 1 ayat ini. Makanya orang Kristen jangan sok tahu. Hanya Tuhan yang maha tahu. Maaf yang suka makan tahu. Sampai sini bisa mengerti? Kenapa saya catat di sini ada kita tahu sekarang? Saya mau katakan sama saudara, boleh dicatat baik-baik. Karena butuh waktu untuk kita semua orang-orang yang mengasihinya untuk dapat menerima, mengerti, dan mencerna kebaikan dan keindahan rencana Tuhan. Butuh kalau saudara belum mengerti sekarang, nggak usah komplain. Dilarang mengeluh, dilarang bersungut-sungut. Tuhan saya udah melayani Tuhan, kok bisnis saya gagal? Tuhan saya udah melayani Tuhan, kenapa hutang saya nggak selesai? Kenapa sakit saya nggak sembuh? Soal perjamuan kudus.
Karena butuh waktu saudara mengerti apa yang Tuhan rencanakan. Katakan amin. Karena dia tahu kapasitas otak kita. Kalau dia paksakan saudara ngerti saat itu, jangan-jangan saudara udah di sorga. Karena gak mampu meledak otak kita. Makanya saya tadi bilang jangan banyak orang Kristen so tahu. Udah gak usah baca Alkitab so tahu kok. CCA, cerdas cermat Alkitab aja kita udah menang terus. Dari peserta 50 saya juara 50. Gak usah baca Alkitab. Makanya saya bilang kita tahu coba kita tahu sekarang apa? Allah turut Pertanyaan saya ketika saudara mengalami masalah keuangan, Allah turut sedikit toh. Ya kan? Ketika kita difitnah, Allah turut Pertanyaan saya, Tuhan jahat gak? Tuhan ikut serta loh. Kan betul tuh. Allah turut bekerja dalam segala bisnis kita bangkrut. Allah turut Tuhan jahat gak? Loh. Kok Tuhan berusaha bikin saya miskin? Siang ini saudara bisa menerima sesuatu ya. Pulang dengan sukacita. Allah turut bekerja dalam kesakitan kita. Ya amin dikit, yang sakit gak amin gak apa-apa. Yang kesulitan keuangan Allah turut bekerja. Dapat wayan baru ya. Yang sakit hati Allah turut bekerja. Kak amin-amin aja. Ya betul. Allah turut bekerja dalam sakit hati kita. Ini Pak Pendeta ajaran dari mana? Pertanyaan saya, ketika Yusuf dijual sama kakak-kakaknya, Allah ada di situ enggak? Allah mengizinkan kakaknya sakit hati enggak? Allah izinkan kakaknya jual dia enggak? Allah izinkan enggak orang fitnah saudara? Kok iyanya dikit sih? Allah izinkan enggak orang lain menipu saudara? Lebih sedikit lagi, enggak apa-apa. Ada makanan di bawah, nanti makan sama-sama. Engkau pakai kacamata mana melihat itu nggak ada Allah bekerja? Allah nggak nonton, Allah itu aktif. Bahkan terjemahan Alkitab Message gitu saya catat, saya nggak tampilkan. Allah turut andil dalam segala hal yang terjadi dalam hidup kita. Turut andil. Bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, di Mesir bangsa Israel menjadi Alkitab berkata Tuhan membuat bangsa Mesir membenci bangsa Israel supaya bangsa Israel bisa keluar. Pertanyaannya ketika keluar di padang gurun, saya nggak bilang Israel biongo saat itu. Di padang gurun malah dia justru mau balik. Betul nggak? Lebih baik aku mati di sana. Makanya tadi saya bilang kita tahu sekarang butuh waktu kita mengerti apa rencana Tuhan. Gak bisa secepat itu. Makanya jangan bersungut-sungut kalau ada orang Kristen WA sama saya. Aduh, pendeta begini. Saya akan balas idem. Saya juga. Titik. God bless you. Pendeta macam apa ini? Ya kan betul. Emangnya saudara bersungut-sungut masalah bisa selesai? Masalahnya kacamatanya benar gak saudara memandang? Nih saya catat di sini, saudara boleh perhatikan baik-baik. Jika Yusuf tidak dibenci kakak-kakaknya, bagaimana Yusuf bisa dijual? Jika Yusuf gak dijual, bagaimana dia bisa di Mesir? Jika Yusuf tidak jadi budak, bagaimana dia bisa bertemu dengan Tuan Potifar? Jika Yusuf tidak difitnah istri Potifar, bagaimana dia masuk penjara? Jika Yusuf tidak di penjara, bagaimana Yusuf dapat berlempu juru minum? Jika Yusuf tidak berkenalan dengan juru minum, bagaimana Yusuf dapat promosi bertemu Firaun? Kalau Yusuf nggak ketemu Firaun, bagaimana dia bisa menjadi perdana menteri? Kalau Yusuf nggak jadi perdana menteri, bagaimana dia bisa memberkati bangsanya? Butuh berpuluh-puluh tahun bahwa Yusuf mengerti. Siap bos. Mengerti? Bahkan perkataan saya mohon maaf. Di ending cerita firman saya, Tuhan menggunakan
Tuhan menggoncangkan satu negeri, satu bangsa, yaitu bangsa Mesir, supaya tujuan hidup Yusuf dia peroleh. Bayangkan. Satu Mesir. Tuhan goncangkan sampai buat benci sama bangsa Israel. Israel ketika Firaun benci, ada tula baru keluar. Itu kan dari Tuhan. Tuhan gak nonton loh ketika saudara susah. Ketika saudara difitnah, Tuhan gak nonton. Tuhan hanya bilang, aku bersamamu, Allah Immanuel. Yes, pertanyaan saya, saudara percaya gak dengan kacamata Tuhan? Allah itu turut bekerja dalam kesesakan kita. Amin. Boleh saya sampai perjamuan pakai ini? Aduh. Saudara bisa mengerti gak nih? Saya udah kasih umpama nih, kalau nggak saya bawa 4 kacamata 2 minggu atau 3 minggu. Saya akan lanjutkan nanti kalau ada waktu lagi. Tapi saya mau katakan sama saudara, dia tahu. Saudara Yusuf juga dia tahu kok. Makanya dia bilang kita tahu sekarang. Dulu ketika dia masuk dalam sumur itu dia nggak tahu. Ini kenapa ini saudara saya begini? Ketika Tante Poti goda dia, ini kok Tante Genit ada sih? Ini kan belum milenial ini, belum ada Facebook, ada Instagram, kenapa Tante Genit so ada? Dia nggak ngerti. Loh terus dia masuk penjara, pertanyaan saya, Alkitab mencatat gak Yusuf di penjara berapa lama? Saudara kalau zaman sekarang tahu, ya kan? Penjara bisa seumur hidup itu tahu. Yusuf nggak dibilang berapa lama. Udah mati hidup lagi juga di penjara mungkin. Tapi Yusuf mungkin nggak mengerti. Tapi dia tetap taat. Dia tahu Tuhan menyertai di sumur. Tuhan menyertai di rumah Tante Poti. Tuhan menyertai di penjara. Tuhan juga menyertai dia menjadi Perdana Menteri. Bahkan Tuhan menyertai ketika saudara-saudaranya sujud minta makan sama dia. Makanya saya bilang sama saudara, Tuhan itu bisa mengubah hati. Yang baik jadi jahat, yang jahat jadi nggak mengerti ya? Ya, yang baik jadi jahat, yang jahat jadi. Makanya tadi saya bilang, kenapa Tuhan mengeraskan hati Firaun? Supaya bangsa Israel dikeluarkan dari tanah Mesir. Tapi ketika dia hatinya keras, Tuhan bisa ubahkan sedetik juga menjadi lembut. Tuhan izinkan orang ketemu, saudara fitnah, saudara tipu, saudara. Tapi suatu ketika Tuhan juga akan menjamah dia. Kenapa diizinkan seperti itu? Untuk memproses kita. Katakan amin. Makanya di tempat ini saya akhiri. Ya kan? Banyak yang bilang sama, aduh Pak Pendeta kasih perpuluhan lagi. Saya mau katakan sama saudara, perpuluhan itu bukan uang keamanan. Saudara kan gitu kan? Kayak saya kasih perpuluhan supaya nggak ada belalang pelahap, belalang pengerik, belalang nyamuk semua. Uang keamanan tuh. Ayo dong jujur. Yang di rumah kita jujur. Betul kan? Kita kasih perpuluhan kayak seperti uang keamanan. Tuhan jaga harta saya kasih 10%. No. Kalau kita pakai kacamata iblis, lelah kita. Tapi kalau engkau pakai kacamata Tuhan, perpuluhan itu bukan uang keamanan. Perpuluhan itu ujian bagi hidup kita, ketaatan dan kejujuran kita. Udah berembun dia. Saudara ngerti gak? Kalau kacamata kita salah kita memandangnya. Kita menganggap, waduh perpuluhan itu berat. Itu uang keamanan, kalau saya kasih bulan depan uang saya aman. Enggak ada. Orang yang kasih perpuluhan tanya ibu bendahara, ada masalah enggak dalam hidupnya? WA ibu, saya enggak sebut. Tanya sama dia, yang kasih perpuluhan ada masalah enggak? Ekonominya ada masalah enggak? Ya kan? Bukan berarti Tuhan jahat, enggak. Itu cuma menguji kita jujur enggak. Hati kita ada di uang atau hati kita sama Tuhan. Makanya kenapa Abraham, Ishak mau diambil. Tuhan gak jahat. Tuhan sebenarnya gak mau anaknya. Tuhan mau hatinya Abraham. Betul gak? Makanya ketika mau dibunuh dia bilang stop. Kalau kamu gak mau stop kita kuti sedikit. Makanya dia bilang stop. Kenapa? Dia gak mau uangnya. Dia mau hatinya.
Betul nggak? Saudara, saya mau katakan sama saudara, semua udah dapat perjamuan? Oke, saya tutup dengan ini. Kalau saudara, Tuhan mau mengambil sesuatu dari hidup saudara, sebenarnya Tuhan nggak mau ambil itu. Tuhan lagi mengambil hatimu. Betul nggak? Kadang kita berat nih, hati kita terikat. Waduh, Tuhan jangan ambil rumah saya dong. Janda di Safrat, tinggal buli-buli. Kenapa Tuhan jahat? Izinkan ambil itu untuk hambanya. Nah, Tuhan bukan mau ambil itu. Tuhan mau ambil hatinya. Mau nggak engkau memberkati orang lain di masa sukar? Makanya di Bitung kemarin hari Kamis, saya khotbah cinta diri atau cinta Tuhan. Di masa sukar ini kita tutup diri atau kita tetap jadi berkat bagi orang lain. Aduh, saya nggak bisa bantu orang, bantu diri sendiri aja nggak bisa. Sampai di sini bisa mengerti? Ini bersambung sampai episode kedua. Oke, saya berharap semua diberkati. Kita siapkan perjamuan kudus. Yang di rumah boleh siapkan roti atau anggur atau minuman yang berwarna. Kita akan doa sama-sama. Yang di rumah jika ingin mengingini perjamuan kudus dari gereja kami, bisa hubungi sekretariat. Sebelum itu kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebenaran firman Tuhan. Kami belajar untuk melihat setiap detil kehidupan kita dengan kacamata dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Kami terima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Semuanya udah terima, nanti boleh dibawa pulang untuk anak-anak saudara yang belum sempat datang. Saya mau tekankan, apa yang Tuhan kerjakan mungkin kita nggak mengerti. 2000 tahun yang lalu dia lakukan di atas kayu salib. Dia nggak butuh orang saat itu ngertiin dia. Tapi dia tahu suatu saat ada banyak jiwa yang akan percaya dengan pengorbanan yang di atas kayu salib. Makanya Roma 8 ayat 28 berkata apa? Kita tahu sekarang. Kalau udah tahu sekarang jangan mengeluh lagi. Betul nggak? Nanti saya khotbah tentang dilarang mengeluh. Makanya dibilang kita tahu sekarang Allah turut bekerja. Makanya ketika saya dapat ini berarti Tuhan izinkan dong waktu itu saya disakiti. Tuhan izinkan dong waktu itu saya ditipu. Saya sempat bertanya seperti itu. Apa jawaban Tuhan melalui firman-Nya? Ya, belajar dari Ayub. Ya kan? Dia nggak mengerti. Hilang semua hartanya, hilang juga, hampir hilang istrinya. Ya kan istrinya teman pewaris tata kasih karunia, betul nggak? Ya kan istri kan, suami kan? Atau sahabat pewaris tata kasih karunia. Sampai sahabat pewaris tata kasih karunia bilang begini sama dia. Ngana pai tua mati jo. Betul nggak? Bahasa lepas saya. Kalau nih Ayub orang Tomohon Utara, dia bilang ngana mai tua, ngana jo yang mati. Betul nggak? Tapi Ayub nggak jawab itu. Karena dia tahu sekarang dia belum mengerti. Suatu saat dia akan mengerti. Amin? Amin? Ya kan berapa minggu lalu ada seorang hamba Tuhan di sini kan? Ada lagunya ya. Belum mengerti suatu saat, kapan saya nggak tahu. Kenapa Tuhan seakan sengaja membuat kita nggak mengerti? Bahasa saya sengaja, karena supaya saudara dan saya bergantung penuh sama Tuhan. Betul nggak? Orang yang bergantung, betul nggak? Kalau contoh saya nggak bisa bergantung ya. Bergantung, berarti kakinya nggak nginjek. Betul nggak? Bergantung. Maksudnya kenapa nggak menginjek tanah? Kita nggak bersahabat dengan dunia. Sampai di sini bisa mengerti? Engkau bergantung sama sorga. Amin. Engkau bergantung penuh. Orang yang bergantung misalnya di helikopter, dia bergantung dengan kekuatan helikopter. Kalau helikopternya oleng dia. Itulah hidup kekristenan. Kenapa iblis berusaha memakai kacamatanya?
Karena banyak orang yang udah gak ngandalin Tuhan, ngandalin diri sendiri, bahkan hatinya menjauh dari Tuhan. Saya undang semua bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yang di rumah boleh orang tua yang mengangkatnya, nanti anak-anak yang diberikan, kita menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Mari renungkan kasih kebaikan Tuhan dalam hidup kita, biarlah Tuhan bekerja dalam segala hal, bahkan Tuhan turut andil dalam setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Mari kita angkat tubuh Yesus dan berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus, kami dan keluarga menerima keselamatan dan hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Kami dan keluarga diciptakan kembali segambar serupa dengan Allah. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang ditikam, ditombak di atas kayu salib, yang sesungguhnya menanggung semua penyakit saya, sehingga pada hari ini dan selama-lamanya tidak ada satupun benih penyakit dalam tubuh jasmani ini. Tubuh ini adalah bait Allah, bait tinggalnya Roh Kudus. Kami mengucap syukur oleh kuasa tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kami sehat, tidak terkapar di rumah sakit ICU. Bahkan kami dijaga, dilindungi, bebas dari bahaya celaka. Tidak terpapar dengan virus corona dalam bentuk apapun. Kami dan anak menjadi keturunan ilahi yang pintar, cerdas, sehat, dalam karir diangkat naik. Senantiasa menjadi kepala bukan ekor. Yang kami pegang, yang kami kerjakan, Tuhan Yesus buat berhasil. Dimanapun kami melangkah dan berada menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Yang di rumah boleh kasih ke anak-anaknya. Di tempat ini boleh bawa pulang untuk diberikan kepada anak-anak saudara. Semuanya udah terima tubuh Yesus. Mari kita angkat darah Yesus dan kita akan doa sama-sama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang ada di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh kuasa darah Yesus yang ada di atas kayu salib mengampuni segala dosa dan kesalahan kami yang pernah kami perbuat maupun berkatakan. Nama kami tercatat dalam kitab kehidupan. Kami diangkat menjadi keluarga kerajaan Allah, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi. Oleh kuasa darah Tuhan Yesus Kristus, kami bersama keluarga telah dikuduskan, dibenarkan dan disempurnakan. Oleh sebab itu hari ini semua kami menerima hak sebagai yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Kami menjadi anak-anak kerajaan Allah, ahli waris kerajaan sorga. Anak-anak yang paling dikasihi oleh Bapa di sorga. Kami sehat, diberkati, dilindungi, bebas dari kutuk. Firman Tuhan berkata dalam Yohanes 6, tubuh dan darah Yesus kuasanya lebih daripada roti mana. Kami sehat sempurna. Payudara kami tidak ada benjolan, tidak ada kiste, tidak ada tumor. Rahim kami sehat sempurna, diberikan benih ilahi dalam rahim kami, mengandung dengan sempurna, melahirkan dengan sempurna. Tidak ada tumor, tidak ada miom, tidak ada benjolan, tidak ada kanker. Organ tubuh kami, panca indera kami sehat sempurna. Peredaran darah kami sehat sempurna. Saraf-saraf kami sehat sempurna. Sel-sel dalam tubuh kami sehat sempurna. Kami percaya tubuh dan darah Yesus menguduskan kami. Bahkan kami memperoleh hidup yang kekal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Untuk pengampunan dosa, mari kita minum, kita terima, inilah darah Yesus.
Saudara yang di rumah maupun tempat ini, jika ada minyak zaitun, minyak urapan yang mau didoakan sama-sama, mari kita bersatu hati, kita angkat. Terima kasih Tuhan, inilah salah satu sarana yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami jemaat di tempat ini, bagi setiap orang yang percaya. Inilah minyak zaitun, minyak urapan yang kudus, minyak zaitun yang didoakan bersama-sama dari tempat ini, penuh kuasa, penuh kemenangan. Kami percaya orang yang beriman menggunakan sarana ini, dioleskan pada yang sakit dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang itu bisa menerima kemuliaan, pemulihan, mujizat, bahkan bisa Tuhan hadir dalam kehidupannya. Inilah minyak urapan yang kudus, minyak urapan yang penuh kuasa. Terima kasih Tuhan, inilah minyak urapan yang kudus. Boleh dioleskan pada bagian yang sakit atau pada dahi saudara. Terima kasih Tuhan, kita mengucap syukur atas setiap kebaikan Tuhan. Jadi kita dalam masa sukar ini, saya sebagai hamba Tuhan, saya nggak tahu masalah saudara. Tapi yang saya tahu, Tuhan beserta kita. Amin. Ada suatu cerita seorang anak muda, dia di suatu pedesaan, kemudian dia udah tengah malam, dia kemudian kelaparan, haus juga, dia mengetok suatu pintu, kemudian ada orang yang bukakan, seorang udah tua, kemudian orang itu berkata, ada apa dek? Anak ini berkata, saya haus pak, boleh ada air? Kemudian orang tua ini bukan mengambil air, tapi dia mengambil susu sapi. Kemudian dia kasih, anak ini bertanya, mohon maaf pak, saya kan minta air. Dia bilang, saya bekerja sebagai sapi perah, punya banyak sapi perah, makanya saya lebih banyak susu. Dia bilang, terima kasih pak, akhirnya dikasih nginam. Dia pulang besoknya, bahkan sekitar 10 tahun atau saya lupa berapa tahun, kemudian berlalu waktu itu, kemudian orang tua ini sakit, karena tinggal di pedesaan, keluarganya membawa ke kota, rumah sakit terdekat. Saat itu dia nggak punya duit, dia pinjam sana sini untuk DP rumah sakit aja DP, bukan cuma hotel. Ya karena dia nggak mampu, akhirnya dia bilang saya bayar dulu DP-nya, saat ketika itu selesai dioperasi, sukses, berhasil, kemudian dalam proses pemulihan akhirnya dia pengen tahu tagihannya karena ayahnya udah mau keluar, kemudian dia ke kasir, dia bilang, oh saya minta dong bil tagihan papa saya. Saat itu dia kaget, ketika dia ambil tulis udah ada cap lunas dengan segelas susu. Nah, maksudnya apa Pak Pendeta? Anda tahu ternyata anak muda itu 10 tahun kemudian dia jadi dokter bedah di rumah sakit itu. Di saat masa sukar bukan kita menutup diri, tapi justru saudara menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tergantung kita melihat masa sukar ini dengan kacamata mana. Kalau dengan kacamata setan kita akan nutup diri, nggak mau bantu siapapun. Tapi dengan kacamata Tuhan engkau tahu kita bukan pemilik kekayaan kita hanya pengelola. Amin. Oke, mengucap syukur, mari kita doa. Mari kita angkat tangan kita. Yang di rumah juga boleh mengangkat tangan saudara untuk menerima berkat dari kerajaan surga. Terima kasih atas hari ini, terima kasih atas minggu yang indah ini. Kami percaya Tuhan berserta kami. Tuhan selalu turut bekerja dalam segala hal yang baik maupun buruk dalam kehidupan kami. Terima kasih atas Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu bergerak, Tuhan yang selalu aktif dalam hidup kita. Roh Kudus dalam dirimu dan diriku akan menemanimu dan menemaniku selama-lamanya hingga akhir zaman. Kami berdoa, Gereja His Grace diberkati, bahkan Gembala Sidang kami, Pastor Lucky Lau bersama istri, anak-anak, cucu menantu diberkati. Ibu rohani kami, Ibu Erni Suciadi bersama anak menantu cucu diberkati Tuhan. Kami berdoa juga hamba-hamba Tuhan, para pengerja dewasa muda. Dan kami berdoa, biarlah kami melihat dengan kacamata Tuhan, dengan kacamatamu untuk melihat pembangunan gereja, untuk pembelian lahan. Kami melihat dengan kacamatamu karena kami percaya kami tidak akan salah jalan, kami tidak akan salah tujuan. Diberkati setiap gereja yang membuka peribadatan selama masa pandemi ini. Akan kami berdoa, biarlah dalam masa sukar ini kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Setiap pengerja muda dewasa sesi 1 dan 2 diberkati. Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat, Tuhan memberkati tangan-tanganmu, bahkan Tuhan memegang tanganmu, Dia tidak akan pernah meninggalkanmu sedetik pun, karena Dia mencintaimu. Bahkan perkataan saya, Dia tergila-gila terhadap dirimu.
Hari ini tangan-tangan yang terangkat diurapi penuh kuasa, yang kau pegang kau kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil. Biarlah berkat dari Allah Bapa dalam kerajaan sorga, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang mengerjakan keselamatan di atas kayu salib, dihina, disiksa, diludahi, bahkan ditombak, ditusuk lambungnya di atas kayu salib untuk membuktikan pengorbanannya sudah selesai di atas kayu salib. Bahkan penuntun kami yaitu Roh Kudus pribadi, seorang pribadi yang mengendalikan kami akan segala kebenaran, membuat kami menerima pewahyuan yang baru, rahmat yang baru. Setiap hari kami percaya hidup kami indah di dalam hadirat Tuhan. Roh Kudus yang sama 2000 tahun yang lalu seketika Yesus sebelum naik ke dalam kerajaan sorga, dia tinggalkan Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal dalam dirimu. Dia akan menetap selama-lamanya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya, menjemput saudara dan saya, keluargamu dan keluargaku, untuk tetap tinggal dalam kerajaan sorga selama-lamanya. Setiap kita yang di tempat ini maupun di rumah, tepuk tangan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Selamat siang. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mohon perhatian sebentar Bapak Ibu. Ada informasi tambahan. Jangan dulu ada yang pulang Bapak Ibu, karena hari ini kita diundang untuk santap kasih bersama oleh keluarga Madi Tambayong. Pada hari ini genap usia ulang tahunnya dari Giovanni